Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Hikmah Ramadan rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah pada kita sehingga sampai detik ini, sampai hari ini kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, maka tidak bisa kita abaikan saja, kita lalaikan saja. Ketika Ramadan datang, kalau kita abaikan maka kita akan merugi serugi-ruginya. Untuk itu mari kita tingkatkan amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, agar usaha amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah, maka harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Ikhlas itu adalah datangnya dari hati. Ikhlas berarti suci. Ikhlas berarti tidak bercampur dengan yang lain. Dengan rasa ikhlas ini, maka amal soleh kita akan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas tidak bisa kita abaikan. Ikhlas bisa terwujud karena pembiasaan kita di dalam melaksanakan ibadah. Ikhlas tidak bisa atau tidak mungkin tumbuh atau muncul begitu saja tanpa kita upayakan, tanpa kita biasakan. Karena pada dasarnya manusia berbuat sesuatu itu masih tercampur dengan kepentingan-kepentingan yang lain, masih bercampur dengan keinginan-keinginan yang lain. Maka Islam atau agama kita menganjurkan setiap ibadah harus dilaksanakan dengan rasa ikhlas. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diperintahkan selain agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan kepadanya dari seluruh aspek agama ini. Maka kegiatan-kegiatan yang sekarang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini agar puasa kita, amal-amal yang melengkapi di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, maka harus dilandasi rasa ikhlas. Seperti saya katakan tadi bahwa ikhlas tidak bisa muncul begitu saja, tapi dilakukan secara berangsur-angsur, berkali-kali
atau bahasa lain adalah pembiasaan. Orang yang sudah biasa berinfak, maka sekecil apapun, sebesar apapun, infak itu akan dilandasi dengan ikhlas. Atau amal-amal yang lain, sholat sunnah misalnya, atau baca Al-Quran misalnya, itu bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya karena puasa, karena Ramadan harus kita baca Al-Quran. Tidak hanya sekedar itu, tapi itu merupakan kebutuhan kita untuk melakukan amal ibadah tersebut. Pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan Allah, saya mengajak pada diri saya sendiri dan para pemirsa, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan masih dipertemukan di bulan Ramadan ini, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Kita isi amalan-amalan yang disunahkan oleh Allah, oleh Nabi kita. Maka untuk itu jangan kita lalaikan waktu-waktu hanya untuk bersantai-santai, untuk berleha-leha atau tiduran saja. Tapi di kesempatan waktu kita gunakan untuk meningkatkan amalan-amalan yang sudah disunahkan tadi. Supaya apa? Kita mendapat predikat sesuai dengan firman Allah, yaitu predikat la'alakum tatakun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka totalitas kita hidup, baik sholat kita, hidup kita, mati kita, semua hanya untuk Allah. Mari ajakan saya yang untuk yang lain, kita kuatkan iman kita kuatkan barisan kita di jamaah-jamaah, baik jamaah sholat fardu, sholat tarawih, majelis-majelis taklim, sehingga benar-benar rasa ikhlas di dalam beribadah kita muncul, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila tidak budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.